Hai para sahabatku terkasih, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Hari ini aku akan upload video suamiku tercinta Bapak Albertus Simamora beberapa minggu lalu membawakan materi yang sangat bagus. Yuk kita tonton dan kita simak ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani hari-hari kita selanjutnya. Mohon video ini di like, subscribe, dan komen ya sahabatku terkasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa, terima kasih. Salam sehat selalu, Vera Samosir. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Apa kabar? Senang sekali rasanya saya dapat bertemu bersama Bapak Ibu komunitas PDKK Santo Albertus di tengah-tengah kondisi masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada masa kekristenan awal, di mana para pengikut-pengikut Yesus sungguh-sungguh mengalami kesulitan, hambatan, rintangan, dan tantangan untuk beribadat atau bersekutu dengan Tuhan. Mereka dikejar dan diburu, dan tidak sedikit yang terbunuh dan menjadi martir. Namun, niat mereka tidak pernah surut. Mereka secara sembunyi-sembunyi di bawah tanah, di gua-gua, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat yang sama ini juga saya lihat di hati Bapak Ibu sekalian. Sekalipun tidak dapat bertemu secara fisik, tetapi kerinduan untuk bertemu dan memuji Tuhan melalui Zoom, YouTube tetap bernyala-nyala di hati Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita diminta untuk jaga jarak, tetapi bukan berarti jaga jarak dengan Tuhan. Sekalipun kita diminta untuk tutup mulut dengan masker, bukan berarti tutup mulut untuk tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita diminta untuk cuci tangan, bukan berarti cuci tangan gaya Pilatus. Bukan salah saya ya Tuhan, jika saya tidak memuji dan memuliakan nama-Mu. Mohon maklum di masa pandemi ini. Bapak Ibu tidak melakukan itu. Hari ini saya diminta untuk membawakan renungan dengan tema keadilan Tuhan yang sempurna, dengan mengambil bacaan dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 26 tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Mari sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu, kini kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga
sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Pak Tony meminta saya untuk membawakan pewartaan pada malam hari ini, beliau meminta saya membawakan tema keadilan Tuhan yang sempurna dengan bacaan dari Injil Matius 21-26, seperti yang baru saja kita baca. Maka pertanyaan saya, apa enggak salah temanya ini? Keadilan Tuhan yang sempurna. Sementara yang kita baca atau yang kita rasakan dalam kacamata manusiawi kita adalah ketidakadilan. Bagaimana tidak? Diceritakan ada seorang tuan rumah. Saya lebih senang mempergunakan tuan tanah karena memiliki kebun anggur yang luas. Mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di ladangnya. Di mana pada pagi-pagi benar, sekitar jam 6 pagi, tuan tanah ini pergi ke pasar untuk mencari pekerja-pekerja. Dan setelah bertemu mereka bernegosiasi, kata tuan tanah, "Maukah engkau bekerja di kebunku?" Maka pekerjanya menjawab, "Tentu mau, Tuan. Dan untuk itulah kami ada di sini." Tuan tanah kemudian berkata, "Jika kamu mau, maka saya akan memberikan gajimu 1 dinar 1 hari." Dengan cepat dan bergembira pekerja ini menjawab, "Oke,
Saya setuju Tuan, dan terima kasih banyak. Pekerja ini sangat berterima kasih dan bergembira terhadap apa yang dialaminya, yaitu mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah 1 dinar 1 hari. Perlu diketahui bahwa mendapatkan pekerjaan bagi pekerja-pekerja harian seperti ini pada masa Yesus adalah berkat yang luar biasa. Karena pada umumnya mereka mempekerjakan para budak atau sudah memiliki para budak. Kemudian bahwa para pekerja upahan ini pada zaman Yesus disebut sebagai pekerja harian. Mereka bekerja hari ini untuk bisa makan hari ini. Dan jika tidak dapat pekerjaan, maka mereka tidak akan makan dan akan menjadi pengemis di jalanan. Mereka adalah termasuk orang-orang yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat miskin. Bahkan sesungguhnya tidak lebih baik daripada hamba atau budak yang bekerja pada seorang tuan. Tidak ada juga yang menjamin keselamatan dan keamanan mereka. Para pekerja ini sangat rentan terhadap eksploitasi dari orang-orang yang lebih berkuasa. Selanjutnya, mereka diberi upah 1 dinar 1 hari. Sungguh-sungguh merupakan berkat Tuhan. Karena standar upah 1 dinar 1 hari sebenarnya berlaku untuk seorang tentara Romawi. Di mana 1 dinar ini sudah cukup untuk membiayai hidup satu keluarga untuk 1 hari pada masa itu. Maka dengan gembira mereka segera berangkat dan bekerja di kebun anggur. Selanjutnya kira-kira pukul 9 pagi, tuan tanah yang murah hati ini keluar rumah dan pergi ke pasar serta melihat ada lagi orang-orang yang menganggur. Maka tuan tanah ini berkata, "Maukah engkau bekerja di kebunku?" Dan pekerja menjawab, "Dengan senang hati Tuan, kami siap untuk bekerja." Kemudian tuan tanah berkata, "Jika engkau mau, pergilah bekerja di kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Di sini mereka tidak lagi berbicara tentang berapa upah yang akan diterima, tetapi tuan tanah itu berkata, "Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Selanjutnya kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, tuan tanah yang murah hati ini keluar rumah lagi dan pergi ke pasar serta melihat ada lagi orang-orang yang menganggur. Maka tuan tanah ini berkata, "Maukah engkau bekerja di kebunku?" Maka pekerja berkata, "Dengan senang hati Tuan, kami siap untuk bekerja." Maka tuan tanahnya berkata, "Jika engkau mau, pergilah bekerja di kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, anehnya lagi, kira-kira pukul 5 petang atau pukul 5 sore, tuan tanah yang murah hati ini keluar rumah lagi dan menemukan masih ada orang lain yang menganggur. Maka tuan tanah ini berkata, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Dengan sedih, para pekerja itu berkata, "Tuan, tidak ada orang yang mengupah kami." Maka dengan rasa iba, tuan tanah itu berkata, "Kalau begitu, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku." Bapak Ibu, di sini dijelaskan bahwa pekerja itu menganggur bukan karena bermalas-malasan, tetapi tidak ada yang mempekerjakan mereka. Dan tuan tanah yang murah hati itu tetap menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya, walaupun sisa waktu hanya tinggal 1 jam saja. Dan tuan tanah ini tidak berbicara
tentang berapa upah yang akan mereka terima. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika malam tiba, berarti sekitar pukul 6 sore, karena mereka bekerja 12 jam sehari, tuan tanah yang murah hati ini memerintahkan mandornya atau orang kepercayaannya untuk segera membayar upahnya dengan perintah dimulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Rupa-rupanya tuan tanah yang baik hati ini sungguh seorang Yahudi yang taat beragama. Karena berdasarkan hukum Taurat, di mana terdapat dalam kitab Ulangan atau kitab Imamat, bahwa gaji harus dibayarkan sebelum matahari terbenam atau sebelum kering keringatnya. Karena berdasarkan hukum Taurat adalah dosa menahan gaji buruh harian lewat ke hari berikutnya. Mungkin maksudnya supaya mereka bisa makan pada malam harinya atau pada pagi harinya. Maka sesuai perintah, mandornya memanggil pekerja-pekerja tadi. Yang bekerja mulai dari jam 5 sore, silahkan maju dan terimalah upahmu. Dan mereka diberi masing-masing 1 dinar. Saya dapat bayangkan, tentu pekerja yang menerima upah ini akan kaget setengah mati. Dan mungkin hampir tidak percaya apa yang diterimanya. Sebab mereka berpikir, bagaimana mungkin saya hanya bekerja 1 jam dan diberi upah 1 dinar. Mereka akan bersukacita dan bergembira. Dan mungkin mereka akan berlari untuk berjumpa dengan anak dan istrinya. Di sisi lain, mereka yang bekerja terlebih dahulu mungkin sudah mulai berhitung. Jika mereka yang bekerja 1 jam mendapat 1 dinar, berarti saya yang bekerja 12 jam akan mendapatkan 12 dinar. Saya yang bekerja 9 jam akan mendapatkan 9 dinar. Saya yang bekerja jam 6 akan mendapatkan 6 dinar. Saya yang bekerja 3 jam akan mendapatkan 3 dinar. Tetapi apa yang terjadi? Saat mereka menerima upah mereka, yang bekerja 3 jam mendapat 1 dinar, yang bekerja 6 jam mendapat 1 dinar, yang bekerja 9 jam mendapat 1 dinar, dan bahkan yang bekerja 12 jam juga mendapat 1 dinar. Atas kejadian ini maka terjadilah kegemparan. Mungkin kalau ini terjadi di Indonesia akan dilakukan demo berjilid-jilid. Dan mereka melayangkan protes, mereka bersungut-sungut katanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mereka yang bekerja hanya 1 jam, engkau semakan upahnya dengan kami yang telah bekerja 12 jam. Kami telah bekerja berat sepanjang hari, menanggung panas terik matahari. Pokoknya ini tidak adil. Namun dengan tenang tuan tanah itu menjawab, di mana ketidakadilanku? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Silahkan terima apa yang sudah kita perjanjikan dan pergilah. Karena aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Apakah engkau iri hati karena aku murah hati? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kisah perumpamaan tadi, menurut kacamata manusiawi kita, jika tuan tanah atau pemilik kebun anggur itu digambarkan sebagai Tuhan Allah, apakah Tuhan itu adil? Maka untuk menjawab ini, dan sekaligus sebagai permenungan kita, saya tawarkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pikiran Allah berhadapan dengan pikiran manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita,
kenapa pemilik kebun anggur itu masih mencari pekerja jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan bahkan jam 5 sore? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menempatkan diri dalam pikiran Allah dan bukan dalam pikiran manusia. Karena kalau berdasarkan pemikiran manusia, penerimaan karyawan seperti ini tentu sangat tidak efektif. Tetapi tidak demikian halnya dalam pemikiran Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai semua umat manusia. Allah memanggil semua umat manusia. Dalam pikiran Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Tuhan ingin mempekerjakan semua manusia setelah Ia berjumpa dengan mereka. Sehingga sepanjang waktu Tuhan terus menarik agar kita manusia mau bekerja di ladang-Nya atau mau menanggapi panggilannya, supaya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang bahagia, yaitu surga. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit, maka mintalah kepada yang punya kebun itu. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Tuhan sungguh terus mencari dan menunggu tanggapan dari kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Ladang Tuhan atau kebun anggur itu adalah tempat kita untuk melayani Tuhan. Kebun anggur itu adalah keluarga kita, paroki kita, lingkungan kita, dan juga komunitas yang kita cintai ini. Kita diminta bekerja di ladang-Nya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja di ladang Tuhan, tetaplah dengan rendah hati dan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Seperti yang sering kita nyanyikan, jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Karena melalui Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk menjadi dan mencari bekerja di ladang Tuhan, untuk aktif di paroki, aktif di wilayah, di lingkungan, di PDKK ini, dan juga di tempat-tempat lain pelayanan kita. Dan satu hal, tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana ketidakadilan Tuhan? Bukankah tuan tanah itu telah membayar sesuai kesepakatan awal? Pada saat negosiasi disepakati 1 dinar 1 hari. Dan pada saat pembayaran dilakukan juga sesuai dengan kesepakatan itu. Lalu di mana ketidakadilannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menempatkan diri pada konsep keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan jauh lebih tinggi nilainya daripada keadilan manusia. Keadilan versi Allah adalah keadilan berdasarkan belas kasih atau berdasarkan kerahiman Tuhan. Coba kita bayangkan, apabila tuan rumah itu memberikan upah berdasarkan keadilan manusia, maka bisa dipastikan pekerja yang bekerja hanya 1 jam, berarti hanya akan mendapatkan 1/10 dinar, jumlah yang sangat kecil, dan tidak akan cukup untuk memberikan makan satu keluarga. Bukankah tadi kita ketahui bahwa 1 dinar tersebut hanya cukup untuk membiayai satu keluarga 1 hari? Maka jika hanya mendapatkan 1/10 dinar, maka pekerja tersebut pasti akan kelaparan dan mungkin akan menjadi pengemis. Maka tuan tanah itu tetap memberikan 1 dinar sehingga keluarganya tetap bisa makan dan tidak menjadi pengemis atau mati kelaparan. Inilah keadilan versi Allah.
keadilan yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kehidupan, bukan soal angka-angka dan aturan manusia. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memperhatikan kata pembuka dan kata penutup. Biasanya pada saat kita membaca perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur ini, maka kita langsung merasakan bahwa kitalah pekerja yang masuk jam 6 pagi dan diperlakukan tidak adil. Tetapi kita melewatkan satu kalimat awal atau kalimat pembuka yang paling penting, yaitu adapun hal kerajaan sorga. Ibarat kita menerima surat resmi, maka yang tertulis di awal surat itu adalah hal yang pokok. Misalnya undangan atau hal pengangkatan. Maka yang tertulis selanjutnya adalah hal undangan dan hal pengangkatan. Jadi dengan demikian, yang dibahas di dalam perumpamaan tadi adalah perihal kerajaan sorga. Bukan tentang karyawan atau pekerja. Jangan sampai nanti sehabis pertemuan ini, kita mempraktekkan seperti perumpamaan yang ini kepada seluruh karyawan kita, maka perusahaan kita bisa bangkrut. Maka jika kita berbicara tentang kerajaan surga, bukan berbicara tentang realitas fisik, tetapi berkaitan dengan kedamaian, keadilan, belas kasih, dan damai sejahtera. Dan berbicara tentang kerajaan surga, maka fokus perhatiannya adalah Allah yang murah hati. Bukan seperti manusia yang selalu menghitung untung rugi. Jika tadi kita berbicara tentang kalimat awal, merupakan sesuatu hal yang penting, maka kalimat akhir atau penutup pun juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena biasanya menjadi kesimpulan dari surat itu. Kalimat akhir dari kisah perumpamaan adalah kata-kata Yesus yang berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya kalimat terakhir ini merupakan pengajaran Yesus yang berulang. Dan tentu merupakan suatu yang sangat penting karena diajarkan berulang. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Matius 19 ayat 30, di mana pada saat Petrus berkata, Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Yesus berkata, ya, kamu akan memperoleh 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Inti kalimatnya persis sama. Lalu apa makna dari ucapan Yesus ini? Hampir semua penafsir kitab suci sepakat bahwa Yesus ingin memberi pelajaran kepada murid-muridnya, khususnya kepada bangsa Israel yang pada waktu itu memiliki kesombongan, memiliki keangkuhan sebagai bangsa pilihan atau umat pilihan yang telah diselamatkan oleh Allah mulai dari zaman pembebasannya dari Mesir. Seolah-olah hanya mereka yang akan diselamatkan sebagai bangsa pilihan. Seolah-olah keselamatan itu hanya milik mereka. Yesus sungguh tidak setuju akan hal ini, sebab ia sendiri telah datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tentu pesan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk kita semua pada zaman ini. Sebagai firman yang hidup, maka pengertian yang terdahulu adalah orang yang dari lahirnya sudah Katolik, bahkan mungkin dari nenek moyangnya. Orang yang dari dulu sudah aktif di lingkungan, di wilayah, di paroki, dan mungkin sebelum gereja Santo Albertus ini berdiri. Orang yang dari dulu sudah menjadi pendiri kelompok ini, atau kelompok itu, dan kelompok-kelompok yang lain.
atau orang yang karena kekayaannya yang banyak, atau orang yang karena pendidikannya lebih tinggi, atau orang yang karena kedudukannya lebih hebat, orang yang karena bakat dan talentanya sungguh luar biasa, dan seterusnya, pokoknya yang ter. Yesus berkata, tidak jaminan masuk surga. Sebab banyak yang terdahulu menjadi yang terakhir, saudara-saudara. Yesus mengingatkan bahwa Tuhan tidak menilai orang dari penampilan yang lahiriah, melainkan dari kesungguhan hati, dari ketulusan hati, dan dari pertobatan kita. Seperti Yesus lebih menerima persembahan dari seorang janda yang miskin dibandingkan dengan persembahan seorang orang kaya yang sombong. Atau kisah Maria dari Betania yang mencurahkan minyak wangi yang mahal dengan setulus hatinya. Atau kisah pertobatan seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Di akhir hidupnya melakukan pertobatan, dan pada saat itu Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maka hendaknya kita yang sudah lama menjadi Katolik, menjadi pengurus lingkungan, pengurus paroki, menjadi pengurus kelompok kategorial dan lain-lain, tetap hidup dalam kesalehan dan tidak menjadi seolah-olah pemilik pintu surga yang bisa menentukan seseorang masuk surga atau neraka. Yang keempat, Allah yang murah hati, tetapi manusia cenderung iri hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, respon manusia terhadap keadilan Tuhan adalah iri hati. Seperti kata tuan tanah itu, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Memang salah satu sifat manusia yang kurang baik adalah iri hati. Sementara iri hati adalah dosa utama dan pertama. Dosa pertama oleh Adam dan Hawa adalah karena iri hati. Mereka ingin sama dengan Tuhan Allah. Disusul dosa kedua, yaitu Kain membunuh Habel. Juga karena iri hati, di mana Tuhan Allah menerima persembahan dari Habel, sementara Kain tidak. Dan tentu masih banyak kisah-kisah lainnya dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Banyak orang mengatakan bahwa akar dari iri hati ini adalah membanding-bandingkan. Dan perbandingan ini biasanya didapat dengan melihat terlebih dahulu. Lihat sana, lihat sini. Maka di dalam beberapa teks kitab suci sering diterjemahkan iri hati sama dengan jahat mata. Maka jagalah mata supaya kamu tidak celaka. Karena celakanya, iri hati ini bukan menuntut supaya lebih banyak untuk dirinya, tetapi menginginkan supaya orang lain mendapat lebih sedikit dari dirinya. Maka kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak usah iri hati bila melihat Tuhan baik dan murah hati kepada orang lain. Sikap kita di hadapan Allah ialah sikap syukur dan terima kasih, serta menerima segala kebaikan Tuhan dengan tangan terbuka, sambil kita juga bermurah hati kepada orang lain. Maka untuk menutup renungan saya pada hari ini, saya ingin mengutip sebuah cerita singkat. Ada seorang guru Katolik yang baru saja meninggal dan mau masuk menuju pintu surga. Lalu Petrus berkata, stop dulu Pak. Papa mau kemana? Kemudian guru ini berkata, saya mau masuk surga. Rasul Petrus berkata, oh tidak bisa Pak. Tidak semudah itu. Kemudian guru ini berkata, loh kenapa? Tidakkah engkau tahu selama hidupku aku berbuat baik dan aktif di mana-mana? Kemudian Rasul Petrus berkata, oh kalau begitu Bapak mau hitung-hitungan, mari kita hitung berapa skor kebaikan Bapak
yang telah Bapak berikan di dunia ini. Dan untuk bisa masuk surga dibutuhkan 1000 skor. Karena itu coba sebutkan kebaikan-kebaikan yang telah Bapak lakukan di bumi. Baik, sambil menepuk dadanya, guru ini berkata, saya telah mengikuti misa selama 40 tahun. Kemudian Petrus berkata, luar biasa. Bapak mendapatkan 1 skor. Selanjutnya, guru ini berkata, saya juga sudah menjadi ketua lingkungan 3 periode. Kemudian Rasul Petrus berkata, baik, Bapak mendapat 1 skor lagi. Kemudian guru ini berkata, saya dulu menyumbang untuk pembangunan gereja. Petrus berkata, baik, kamu dapat 1 skor. Dan guru ini menyampaikan semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tetapi belum bergerak ke angka 100. Sementara yang dibutuhkan 1000 skor. Maka dengan bergumam, guru ini berkata, kalau begini caranya, siapa yang bisa masuk surga? Rasanya hanya karena rahmat Allah atau karena kerahiman Allah lah kita bisa baru masuk surga. Ketika Rasul Petrus mendengar itu, Petrus langsung berkata, nah, ketika Bapak meyakini hal itu, Bapak telah mendapatkan 1000 skor dan silakan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, janganlah menghitung-hitung perbuatan kita yang baik dengan pikiran dan pertimbangan supaya kita memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena keselamatan yang kita terima hanya karena berkat kasih dan karunia Allah semata, bukan karena jasa-jasa kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan tetap setia untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih.